Oke, jadi video ini aku buat kalau misalkan kalian belum paham tentang DroneKit ya. Jadi kan pertama-tama di terminal kalian ketik ini ya, DroneKit SITL Copter. Nah, ketika kalian sudah ngetik ini terus diklik enter, nah yang terjadi adalah kalian membuat sebuah virtual drone yang namanya adalah DroneKit SITL. Nah, dengan port serial port serial 5760. Nah, setelah itu kan kita ngetik ini ya, kita ngetik mavproxy.py. Nah, tujuan adanya mavproxy ini, dia itu sebagai jembatan komunikasi. Nah, informasi yang dia komunikasikan itu adalah paket-paket mavlink, yaitu paket-paket yang isinya tentang parameter drone seperti ketinggian, kecepatan, dan lain-lain. Nah, jadi setelah kita ngetik mavproxy, nanti bakal muncul blok seperti ini. Blok mavproxy.py. Nah, namanya jembatan kan kita butuh menghubungkan antara satu dengan yang lain ya. Nah, jadinya kita ketik seperti ini, strip master. Nah, maksudnya master ini tuh kita ngasih tahu bahwa sumbernya itu di mana sih. Nah, sumbernya itu adalah di alamat TCP 127.0.0.1 port 5760. Jadi sama aja, ini itu kita ngonekin dari blok mavproxy ke port serial, nyambung ke sini. Nah, sekarang kita tinggal nyambungin ke ujungnya lagi. Nah, kita tinggal tambahin ini aja, strip out UDP 127.0.0.1.14.550. Nah, ini tuh buat mission planner. Ya. Aku taruh di sini. Mission planner. Nah, jadi ini portnya port 14550 ya. Port 14550. Nah, jadi mission planner ini bisa berkomunikasi dengan DroneKit SITL melalui mavproxy ini. Nah, melalui port 14550. Ini port 5760. Nah, terus gimana cara namain Python scriptnya? Nah, cara namain Python scriptnya itu gampang, tinggal namain lagi strip out UDP 127.0.0.1.14.551. Nah, ini beda ya. Nah, kalau udah seperti ini, nah muncul blok untuk Python. Nah, ini belum disambung ya. Nah, nanti aku jelasin kenapa belum tersambung. Nah, misalkan nih kalian ada HP atau nggak tablet, pingin disambungin ke drone juga. Nah, bisa juga nih, tinggal ditambahin aja di terminalnya, tambahin strip out UDP. Sekarang alamatnya kita pakai alamat IP WiFi, alamat WiFi di HP kalian. Nah, misalkan alamatnya 192.168.0.100 misalkan, dengan port 14.550. Nah, jadi setelah ini keluarlah sebuah blok. Nah, sebuah blok untuk HP dan tablet. HP atau tablet. Nah, ini port 14.550. Terus ini port 14.551.
Nah, kurang lebih seperti ini. Oh iya, kenapa dia bernilai 5760? Ini memang secara defaultnya ya. Secara defaultnya dari DroneKit dia mintanya memang portnya segini. Kalau misalkan kalian buka di documentationnya di website aslinya, memang dia drone virtual ini menerima koneksi di port TCP dengan nomor 5760. Sama ini juga default ya, 14550 ini juga defaultnya dari Sonoy memang begitu di documentationnya. Ini mengurut ya, 14550, 14551 dan seterusnya. Nah, misalkan kita mau nyambungin Python. Misalkan kita udah punya scriptnya nih. Nah, gimana kita cara nyambungin scriptnya ke DroneKit SCTL ini? Nah, caranya kita eksekusi script kita. Jadi Python misalkan tes terbang ya. Tes terbang.py. Nah, ditambah lagi parameter di sini. Strip connect disesuaikan UDP 127.001.14.551 ini. Nah, setelah ini udah di enter, nah ini nyambung, seret. Akhirnya si drone virtual ini bisa terkoneksi seperti itu. Nah, ini kenapa alamatnya 127.001? Nah, kalau misalkan kalian pernah ngotak-ngatik komputer lah sampai ya sedalam-dalamnya, 127.001 itu localhost namanya, localhost. Kalau di komputer itu localhost. Artinya itu kayak virtual server di Windows. Nah, jadinya kalau misalkan kalian pakai alamat ini, artinya yang kita simulasikan itu berada di dalam komputer kita sendiri. Jadi yang disimulasikan berada di komputer kita sendiri. Ini misalkan aku kurungin nih. Ntar aku kurungin dulu. Nah, yang di dalam sini, yang dalam kotak ini itu terjadi di laptopku, misalkan laptopku sendiri. Nah, localhost. Kotak sendiri. Nah, sedangkan yang di luar ini itu udah di luar nih, udah di luar laptopku. Ini di WiFi soalnya. Udah di luar jaringan laptopku. Di WiFi misalkan nih. Di luar, mana sih di luar dalam kurung WiFi. Makanya di alamatnya beda. Alamatnya dia pakainya 192.168.0.100 karena dia udah pakai WiFi, bukan secara internal lagi. Kalau internal kan 127.001. Nah, seperti itu. Oh ya, yang ini 1, 2, 3. Ini tuh yang 3 itu namanya GCS. Namanya GCS. Atau namanya kepanjangnya itu Ground Control Station. Nah, tujuannya Ground Control Station itu memonitoring parameter-parameter drone dan juga navigasi drone-nya ya. Entah kita monitoringnya secara internal atau monitoringnya secara eksternal, misalkan melalui WiFi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh ya, kalau misalkan kalian udah preset secara langsung, nah dia nggak pakai DroneKit SCTL lagi. Nah, kalau misalkan nggak pakai DroneKit, ini saya drone asli nih, star warna ini aja ya. Oke. Nah, kalau drone asli, dia pakainya Pixhawk ya. Ini Pixhawk. Nah, nanti dia ada namanya port telemetri ya. Port telemetri, Telem 2. Nanti dia nyambungnya ke MAC proxy
Nyambungnya pertama ke sini dulu ke USB TTL. USB TTL. Nah, kalian mesti cari aja nih USB TTL. USB FDDI ya, FDDI adapter, cari aja FDDI adapter ada. Jadi dari telemetri 2 masuk ke USB TTL, terus masuk ke mini PC. Nah, mini PC itu ya ini, di dalam mini PC itu ada mission planner dan juga ada Python. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian udah reset drone-nya secara langsung. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.